Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ade dari Inside Chamber. Kita sampai pada topik B sekarang. Ya, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan beruntut. Pak Ade berencana seluruh isi buku nanti akan dibahas satu persatu. Ya. Di setiap playlist ada judul, ada thumbnail yang akan mengarahkan kita pada video yang diinginkan. Oke ya, kita, oh ya, link dari playlist ada di bawah di kolom deskripsi. Bagaimana cara mendapatkan energi listrik? Nah, sebelum kita jawab ini, ya, ini ada informasi Pak Ali dapatkan dari buku guru. Mari kita baca. Energi listrik ya adalah salah satu bentuk energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya energi listrik dan teknologi-teknologi tertentu membantu kita menjalani berbagai aktivitas seperti belajar, memasak, membersihkan rumah ya, berkomunikasi, bepergian dan sebagainya. Pada umumnya energi listrik bisa kita dapatkan dari sumber listrik arus searah atau DC, direct current ya. Direct current bahasa Inggris ya, dan AC alternatif current. Ya, contohnya baterai sebagai sumber arus listrik searah digunakan untuk memfungsikan ponsel pintar, komputer jinjing atau laptop, senter, lampu kendaraan dan sebagainya. Adapun arus listrik dua arah yang kita dapatkan dari pasokan PLN atau bolak-balik ya, biasanya digunakan untuk memfungsikan peralatan elektronik seperti kulkas, televisi, lampu, pompa air, kompor listrik, nanak nasi, atau rice cooker ya, pencampur dan sebagainya atau mixer. Sumber arus listrik dua arah dapat digunakan sebagai sumber untuk mengisi baterai. Ya, ada perangkat elektronik tertentu yang digunakan untuk mengubah sumber arus listrik dua arah menjadi searah ya. Kita menyebutnya charger. Ya, contohnya ketika kita mengisi daya baterai ponsel pintar, laptop dan perangkat elektronik portable lainnya. Sumber arus listrik dua arah yang kita peroleh dari penyedia pasokan listrik seperti PLN, perusahaan listrik negara. PLN memiliki pembangkit listrik di berbagai daerah di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di seluruh negeri. Pembangkit listrik merupakan sebuah pabrik atau tempat yang berfungsi mengubah energi ya, suatu energi ya, macam-macam, asal energinya bisa air ya, pada umumnya kita PLTA, pembangkit listrik tenaga air, PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel ya, itu yang kita miliki. Ada juga PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, kita juga memiliki. Atau tempat yang berfungsi mengubah suatu energi menjadi energi listrik ya, biasanya energi mekanik yang kita rubah menjadi energi listrik biasanya ya. Jenis pembangkit listrik pun beragam bergantung proses konversi energi listrik yang terjadi. Di dalam sebuah rangkaian listrik pasti memiliki tegangan listrik. Tegangan listrik merupakan perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam sebuah rangkaian listrik. Nah, setelah kita membaca ini ya, kita akan menjawab dulu pertanyaan yang diajukan sebagai pertanyaan pemantik misalnya. Nah, ini. Apa itu listrik? Ya, energi adalah salah satu suatu bentuk energi. Salah satu bentuk energi. Satu bentuk energi. Ya. Karena adanya beda potensial listrik ya. Apa itu listrik? Ya, menjawab listrik jangan pakai listrik ya. Adanya beda atau mungkin ketidakseimbangan muatan. Tapi terlalu, salah satu bentuk energi gitu aja ya. Ya, di sini definisi listrik itu sendiri memang tidak mudah ya. Salah satu bentuk energi ya yang sangat mudah dirubah menjadi bentuk lain gitu aja ya, karena aktivitas elektron boleh gitu ya, karena adanya perbedaan muatan gitu aja, karena perbedaan
terpaksa pakai listrik ya, karena perbedaan muatan listrik. Itu energi listrik ya. Listrik adalah salah satu bentuk energi ya, karena perbedaan muatan listrik. Apa itu listrik? Salah satu bentuk energi karena perbedaan muatan listrik. Menjawab listrik pakai listrik lagi kayaknya aneh ya. Muatan gitu aja. Muatan ini nanti disebabkan oleh elektron ya dan proton. Tapi terlalu mendetail juga membuat bingung kalau masih kelas 5. Salah satu bentuk energi karena perbedaan muatan gitu aja. Perbedaan potensial ya, listrik juga, muatan listrik juga ada. Ya. Atau mungkin potensial gitu aja, lebih kalau muatan dikira muatan angkutan gitu. Perbedaan potensial. Ya. Bagaimana listrik membantu kita menjalani aktivitas sehari ya. Energi listrik dikonversi menjadi berbagai bentuk energi, berbentuk energi. Energi listrik bisa dikonversi menjadi berbagai macam bentuk energi lain. Bentuk energi lain. Bagaimana cara membangkitkan energi listrik ya? Nah, dengan generator ya, dengan memutar generator dengan aki atau memutar generator. Ya, generator ini adalah suatu alat yang mengandung magnet ya. Kalau magnet itu diputar, ada perbedaan medan magnet. Perbedaan medan magnet ini yang akan menghasilkan listrik. Ya, kalau diterangkan dengan cara itu terlalu detail dan menjadi tidak menarik. Ya, intinya listrik itu bisa dihasilkan oleh aki dan generator. Ya, generator yang sederhana kita menyebutnya dinamo. Ya. Kalau mencampur ini bagaimana Pak ini? Ian, kamu simpan camilannya di mana? Ponsel pintar ini pakai listrik loh, jadi bisa hidup. Iya, televisi ini juga kalau nggak ada listrik nggak bisa nyala. Ya, kalau mencampur ini bagaimana? Pakai mixer gitu ya. Nah, lampu, televisi, ponsel pintar, kulkas, pencampur, pendingin ruangan merupakan contoh peralatan yang menggunakan listrik sehingga dapat berfungsi. Apa itu listrik? Bagaimana listrik membantu kita menjalani aktivitas? Di kota-kota besar listrik sudah menjadi, di sini nggak jawab ya. Memang definisi listrik itu agak susah, ya. Apalagi dipahami untuk SD, agak susah ya. Jadi, bagaimana listrik membantu kita menjadi di kota besar? Listrik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Listrik merupakan satu bentuk energi yang bisa dimanfaatkan untuk membuat beberapa peralatan sehingga dapat berfungsi untuk menghidupkan lebih cocoknya beberapa peralatan sehingga dapat berfungsi dengan baik. Tanpa listrik aktivitas sulit dilakukan. Peralatan lain yang apa saja yang membutuhkan energi listrik sehingga dapat berfungsi? Yuk kita pelajari bersama. Ya HP, kalkulator, ya. Terus HP itu handphone ya. Terus ini kipas angin ya. Dan masih banyak lagi. Dari mana energi listrik didapatkan? Coba cari peralatan di sekitar rumah, sekolah menurut kalian yang membutuhkan energi listrik. Ada lampu, ya, ada bel sekolah, ya, terus apa ya di sekolah yang pakai listrik lagi selain lampu dan bel? Ada komputer. Dan masih banyak lagi. Coba fungsikan setiap alat tersebut dengan cara menekan atau menggeser tombol tertentu. Tentu saja ke posisi on ya. Cari tahu bagaimana alat tersebut mendapatkan energi listrik dengan biasanya dicolokkan ya, dicolokkan ya.
dicolokan steker. Nah, diskusikan bersama teman atau guru kalian mengenai kegunaan alat tersebut dalam memanfaatkan listrik. Lampu mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Ya, kompor, ya, rice cooker itu mengubah energi listrik menjadi energi panas. Setrika juga, solder juga. Ya. Catat hasil pengamatan kalian pada lembar kerja yang diberikan oleh guru. Selanjutnya diskusikan pertanyaan berikut ini bersama teman kalian. Apa yang terjadi jika sumber listrik pada alat itu cabut? Alat langsung mati, ya, alat akan mati. Alat berhenti bekerja. Ya, apakah sumber listrik yang ada pada alat itu tidak pernah habis? Apa buktinya? Bisa. Misal HP bisa lowbat. Bisa. Bisa lowbat ya. Laptop juga habis energinya. Baterai bisa habis juga yang kita beli di toko-toko itu. Menurut kalian apa yang akan terjadi jika ternyata tidak ada lagi energi listrik yang bisa digunakan? Banyak peralatan yang akan tidak bisa dinyalakan. Banyak peralatan tidak bisa digunakan. Bayangkan sehari saja tanpa listrik, AC mati, TV nggak bisa dinyalakan, nggak bisa masak karena nggak ada rice cooker. Ya syukur-syukur kalau masih ada gas ya, kompor gas. Tapi ya kita kesulitan mendapatkan air dingin karena kulkas jelas nggak bisa nyala. Nah susah kan. Mau WA nggak bisa, mau pakai handphone nggak bisa. Mau nyari hiburan juga ya kalau punya gitar akustik sih oke, tapi kalau hiburannya pakai HP terus ya gimana. Jadi sehari tanpa listrik itu cukup menyiksa. Energi listrik dari baterai. Energi listrik bisa diperoleh dari listrik yang disediakan PLN atau menggunakan baterai. Dalam percobaan ini akan diberikan kesempatan untuk memanfaatkan energi potensial yang ada pada baterai dan mengubahnya menjadi energi listrik. Ya, seperti ini 2 buah baterai, 1 potong kabel, 1 lembar papan atau alas kardus ukuran 30 x 30. Kita lanjutkan. Nah, ada selotip, 2 buah lampu, sebuah saklar. Langkah percobaan: potong kabel menjadi 3 atau 4 bagian yang sama panjang, kupas bagian ujung setiap kabel sepanjang 1 cm sehingga serat kabel tembaga terlihat dengan jelas. Ya. Jika kalian sudah berhasil mengupas kabel, kalian akan melihat kawat tembaga listrik. Ya, kalian melihat kawat tembaga seperti pada gambar seperti ini. Susun rangkaian listrik dengan menggunakan setiap kabel dengan komponen seperti pada gambar. Nah, seperti ini. Ini adalah rangkaian seri. Nanti akan pelajari ada seri, ada paralel. Karena kita di sini belajarnya online dengan Pak Ali. Pak Ali juga nyari materinya online ya. Di sini ada bukan yang ini. Kita menggunakan situsnya PET ya, petcolorado.edu ya. Ini adalah wire, kita geser saja ya. Habis itu kita kasih lampu kita geser saja. Nah, kasih wire lagi, mau berapa lampunya 2 boleh ya. Kasih lampu lagi. Nah, oke. Ini agak ke bawah sedikit. Nah, oke, biar enggak ketutupan. Kemudian kita tarik kabel lagi ya. Kemudian kita tarik kabel lagi ya. Kita kasih saklar ya. Setelah ini tarik sini. Ada saklar di sini. Ya. Sudah sesuai dengan gambar belum? Ya. Oke. Ya, mirip-mirip lah. Dengan gambar. Kemudian baterai. Ya. Kemudian kabel lagi. Oke.
kemudian kabel lagi ini dihubungkan. Nah, ini adalah elektronnya, kita rubah menjadi konvensional saja alirannya. Kalau ini kita nyalakan, nah lampu akan nyala. Kita lihat arah dari panahnya dari kutub positif. Ini lampu nyala. Kalau kita buka saklarnya mati. Kita tutup saklarnya nyala. Seperti itu ya. Ini adalah secara konvensional ya, listrik dianggap mengalir dari muatan kutub positif ke kutub negatif. Sebenarnya yang terjadi elektron yang mengalir ya dari kutub negatif ke kutub positif. Oke. Kita kembali ke pekerjaan kita lagi. Itu ya, lampu akan nyala apabila saklar ditutup. Kosakata baru ya, ada tembaga logam yang berwarna kemerah-merahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku pemutan kawat, periuk atau uang. Ya. Pastikan ujung kabel yang terkelupas menempel pada komponen-komponen seperti baterai, saklar, atau lampu. Kalau enggak ya nggak connect ya. Nyalakan saklar dan amati yang terjadi. Diskusikan pernyataan berikut bersama anggota kelompok, kemudian tuliskan hasil diskusi kalian pada lembar kerja. Apa yang terjadi jika saklar dimatikan? Jika saklar dimatikan, lampu tidak akan menyala lagi. Lampu akan mati. Nah, menurut kalian, adakah perbedaan nyala lampu antara menggunakan satu baterai dengan dua baterai? Ya, dengan dua baterai akan lebih terang. Ya, lampu menyala lebih terang jika menggunakan dua baterai. Ya, menurut kalian apa yang terjadi jika arah baterai dibalik? Ya, apakah arah lampu yang tetap menyala tetap? Ya, jika arah baterai dibalik, kalau ada dua dan bolak-balik, ya nggak bisa menyala. Tapi kalau dibalik tetap menyala. Menurut kalian apa yang terjadi jika arah baterai dibalik? Apakah lampu tetap menyala? Ya, apabila satu baterai saja ya tetap menyala. Ini kurang benar jawabannya. Ini kurang benar ya. Ini jawaban dari buku ya. Lampu tidak dapat menyala, ini keliru. Ya, ini keliru ya. Dalam rangkaian DC tidak masalah. Ya. Lampu akan tetap menyala. Ya, kecuali jika ya menggunakan dua baterai dengan arah yang berlawanan. Lampu tidak menyala. Jadi ini koreksi juga ya. Jadi yang informasi yang ada di buku guru itu keliru itu ya. Jadi kalau lampunya dibalik tidak masalah. Lampu dibalik, jadi misalnya ini sirkuit ya, ini adalah lampunya. Nah, kebetulan seperti lambangnya inside chamber ya. Nah, di sini ya, di sini baterai. Kalau ngadep ke sana, lampu nyala. Apabila ngadepnya ini dibalik, ya, balik kopas dulu, ya. Wah. Ini yang kopas dulu. Ya, misalnya ini kita hilangkan dan dibalik tetap menyala. Tetap menyala kalau satu baterai. Di sini tetap menyala. Tapi kalau dua baterai, ya, nyalanya lebih terang memang. Ya. Nah, ini misalnya di sini ada dua baterai. Nah, dua baterai ini akan menyala lebih terang malah. Tapi kalau satu baterainya dibalik, nah, ini tidak bisa nyala. Ya. Nah,
Kalau satu baterainya ini dibalik, nah ini tidak nyala. Nah, misalnya arahnya dibalik gini, nah tidak menyala, nah, lampu nggak menyala, lampu akan mati. Jadi nyalanya kita hilangkan, kita hapus, gitu ya. Kasih keterangan menyala, tidak menyala. Oke, seberapa penting listrik bagi kehidupan kita? Sangat penting, sangat penting. Karena banyak sekali peralatan yang menggunakan energi listrik. Banyak sekali alat yang menggunakan energi listrik. Apalagi di kota ya, kita pompa air pakai listrik. Ada air, tapi kalau nggak ada pompanya nggak bisa naik. Aduh, kalau nggak ada listrik mati, kita nggak bisa mandi kecuali kita punya tandon ya. Kita mau nyala juga nggak ada penerangan, mungkin hanya pakai lilin. Kita kipas juga mati, kita akan kepanasan apalagi sekarang ya, suhu udara sangat tinggi. Ya pokoknya kacau lah hidup kita kalau nggak ada listrik ini. Kita nggak ada sumber energi yang kita gunakan untuk support kehidupan kita, untuk mendukung kehidupan kita. Apa yang terjadi jika kita tidak dapat menggunakan energi listrik dalam waktu 1 hari saja? Banyak aktivitas yang akan terganggu, banyak sekali aktivitas ya yang akan terganggu. Ya, misal tidak bisa nonton TV, ya tidak bisa nonton TV, tidak bisa minum air dingin ya, kulkas mati, AC mati. Bayangkan ya, AC dan kipas juga ya, kipas dan AC mati. Kalau kipas mungkin masih bisa manual ya, kalau AC nggak bisa manual. Nah, kulkas nggak bisa manual ya, banyak sekali ya. Kita sangat tergantung. Bagi ibu-ibu yang terbiasa nyuci pakai mesin cuci, waduh nyucinya jadi manual, airnya pun bisa-bisa tidak ada, wah, kan repot. Bagaimana cara kita mendapatkan energi listrik? Melalui pembangkit listrik yang kemudian disalurkan ke rumah-rumah serta tempat lain ya, menggunakan gardu atau kabel. Ya, kita juga bisa menggunakan baterai. Juga bisa menggunakan baterai atau mesin ya, dan generator set gitu aja, mesin generator set. Atau kita menyebutnya genset ya, bisa. Kita juga bisa menggunakan energi sinar matahari, energi dari angin, macam-macam ya. Tapi sayang sekali ya, izinnya yang susah. Terakhir Pak Li dengar itu nggak diizinkan. Oke, kita akan lanjutkan lagi berikutnya. Nanti kita topik pelajaran C, kita belajar mana ini? Ada ini aliran energi listrik ya. Kita akan belajar lebih lanjut aliran energi listrik. Kita akan pelajari di video selanjutnya. Video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.